ini Lia akan berapa ya? Oh iya, kemarin gimana? Bisa menjadi bos atas anak kita? Siap bos? Bisa ya? Yuk, kita jadi bos dulu yuk untuk urusan itu kepada anak kita yuk. Baik anak kita yang usianya SD, SMP, ya wayahna. Ada kita bosna. Manya bos bade tunduk ke bawahan. Oke, tetap semangat ya menjadi bos ya perannya ya. Nah, kali ini ternyata untuk menjadi bos kita harus memberikan bekal juga buat mereka. Apa ya bekal yang dibutuhkan untuk mereka? Sharing Lia kali ini adalah ternyata bekal itu tidak identik dengan makanan, uang. Itu memang perlu. Memang untuk pertumbuhan mereka sangat bagus. Namun ada hal yang terkadang kita sebagai orang tua melupakan yang nanti efeknya sangat besar, yaitu saat Allah masih memberikan kita kehidupan di usia senja kita. Biasanya orang-orang tua membuat anak muda atau anak-anaknya kewalahan ya. Karena mereka selalu berpikir kita fikun, berpikir kita seolah-olah ngaliurkeun lah gitu, bahasa ini makin tua teh makin jadi mereka teh gitu. Karena apa? Karena mereka waktu masih usia dini ataupun bahkan sudah bekerja ataupun bahkan sudah menikah, itu tetap masih anak kita kan. Mereka tidak merasakan bekal yang membekas di hati mereka. Karena yang kita pikirkan hanya bekal-bekal yang bersifat materi ataupun bersifat untuk kesehatannya ataupun bersifat untuk gizinya, karena itu yang selalu prioritas. Tapi ternyata ada bekal yang nanti akan membekas di hati mereka, yang mereka akan ingat, masuk ke hati mereka, lalu mereka pun menjadi sikap menjadi mereka yang nanti akan mereka turunkan ke anak kita, dan bahkan mudah-mudahan akan merawat kita dengan yang telah kita berikan bekal-bekal ke mereka. Apa saja sih bekal-bekal untuk mereka? Ya, ide bekal untuk mereka. Yuk, stop dulu yuk. Kita rubah dulu, bukan hanya bekal bersifat materi, bersifat kesehatan, bersifat gizi yang mereka perlukan. Itu memang sangat perlu dan sangat penting untuk kehidupan mereka. Namun, hati mereka pun kan harus menerima perhatian kita, harus menerima bahwa selama ini kita bekerja keras untuk mereka. Mereka bisa menerima bahwa kita orang yang istilahnya menderita demi mereka. Karena apapun kadang kita lakukan untuk mereka, ya kan? Sebagai orang tua biasanya untuk kesenangan sendiri sudah dilupakan. Bagi yang memiliki anak usia dini, SD, SMP, SMA, bahkan yang sudah bekerja, bahkan anaknya juga yang sudah menikah, itu tetap anak kita. Jadi bekal yang pertama adalah berikan sentuhan fisik kepada mereka. Misalnya tanpa Lia bilang juga semua udah paham lah ya, cuman mungkin meraktekannya bingungnya ragap, bahasa Sunda maklumnya. Jadi nggak terbiasa gitu melakukannya. Tapi yuk biasakan yuk. Kita biasakan yuk. Saat mereka mau ke sekolah atau kita yang bekerja, jadi saat mereka yang meninggalkan kita aktivitas ataupun kita yang meninggalkan mereka aktivitas, yuk biasakan peluk tubuh mereka, doakan mereka. Atau kita minta doa kepada mereka. Saat mereka pergi, kita mendoakan, kita tiup ubun-ubun mereka, kita doakan di jalannya selamat, punya teman-teman yang baik, dicerdaskan, Allah selalu menjaga. Doa-doa terbaik kita ucapkan di depan mereka. Ataupun saat kita yang pergi, kita meninggalkan mereka, yuk kita pun doa-doa kita pamit ke anak-anak kita, sayang, ayah atau bunda mau bekerja ini untuk sayang, biar sayang nanti misalkan mau beli atau terserah yang orang tua ini. Jadi hal-hal itu ternyata harus dilakukan setiap hari karena suatu kebiasaan baik harus dibiasakan ya. Jadi kita pun seperti itu, yuk biasakan sentuhan dan doa untuk mereka. Yang kedua, berani mengungkapkan. Yuk ungkapkan. Harus berani mengungkapkan. Jadi yang kita berikan perhatian kepada mereka, kita ungkapkanlah, sayang, mama teh sayang ka dede teh, mama teh sayang ke kakak,
Mama teh cinta cinta mama tuh melebihi ini ke sampai mama bela jadi apa, keluarkanlah kata-kata yang menurut orang tua menunjukkan kasih sayangnya. Jadi kalau yang belum berani berbicara kepada anak untuk menunjukkan kasih sayang, belajar kita tunjukkan, kita bilang